kan kita tahu bahwa katanya SMA itu banyak yang nggak terserap gitu kan. Padahal sekarang kami butuh gitu tuh. Nah sekarang ini gapnya dari mana? Saya butuh kok di sana teriak banyak yang nggak terserap. Nah dengan sosialisasi ini gitu ya. Bahwa lulus SMK harapannya mereka bisa bekerja, kuliah, melanjutkan atau wirausaha. Nah dalam hal ini kita selaku teman-teman BKK, selaku BKK Bursa Kerja Khusus itu mencoba menjembatani ketiga itu. Ini kami di SMK memang sangat mendorong bagaimana kita bisa membantu anak-anak lulusan SMK itu bisa terserap di dunia kerja ya. Jadi dengan tentunya dengan menjalin kerjasama seperti ini. Jadi anak-anak itu bahwa lulusan SMK sebaiknya kerja sesuai jurusannya. Barangkali itu yang sering kita dengar. Di sini dalam rangka penandatanganan MOU dan sosialisasi untuk PT Mikro dan Institut dengan PKK se-Jawa Tengah, luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mohon izin saya mewakili dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 7 Bapak Suratmo, dia tidak bisa menghadiri secara pribadi kegiatan ini karena ada beberapa kegiatan. Mewakilkan kepada saya sebagai PLT juga Bapak Ibu, PLT kasih SMK. Jadi saya spesialis PLT, dua kali jadi PLT, spesialis PLT. Saya sebagai pengawas sekolah sebelumnya. Nah, ini tugas tambahan sampiran tambahan sebagai PLT kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada PT Mikro Madani Institut dan juga PT PNM, Bapak Ibu semuanya dari Forum PKK yang telah menginisiasi kegiatan yang luar biasa pada hari ini, Bapak Ibu. Kemudian yang Kepala Dinas untuk membacakan sambutan. Baiklah, sambutan Ibu Kepala Dinas akan kami bacakan. Sambutan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Yarto SPD sebagai Ketua Forum PKK Kota Surakarta, Bapak Sunarto SE MSI, Kabid Ekonomi Bapeda Kota Surakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak Kang Arso Yuliat Moko sebagai Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah. Kemudian Ibu Dr. Anda Sularti, Kabid Penta Disnaker Kota Surakarta, Mbak Wiwi sebagai Direktur Utama dari MMI, kemudian juga teman-teman dari MMI yang sudah hadir di sini. Yang pertama dan utama, kalau kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmatnya, karunia-Nya, yang alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini. Perkenalkan, nama saya Ananto Seno. Saya saat ini diamanai manajemen PT PNM sebagai Kepala Cabang PT PNM Solo. Wilayah kerja saya di Solo Raya kecuali Wonogiri. Ya. PT PNM Permodalan Nasional Madani adalah sebuah BUMN yang saat ini bergabung dalam satu holding ultra mikro bersama 3 entitas BUMN lainnya, yaitu ada PNM, ada BRI, ada Pegadaian. Ya. Jadi PNM diberikan tugas khusus oleh pemerintah untuk menjalankan pemberdayaan usaha ultra mikro dan mikro. Ini bahwasannya, maaf tak saya buka, Jin. Bahwasannya SMK khususnya itu kan punya, lulusan SMK itu ada 3 hal yang perlu dipersiapkan oleh sekolah. Bahwa lulus SMK harapannya mereka bisa bekerja, kuliah,
melanjutkan atau wirausaha. Nah, dalam hal ini kita selaku teman-teman BKK, selaku BKK Bursa Kerja Khusus itu mencoba menjembatani ketiga itu. Kita menggandeng perusahaan yang ada peluang untuk ke sana. Satu, perusahaan yang oke lah, dia hanya menampung pekerjaan. Kemudian ada perusahaan yang terkait dengan kewirausahaan. Nah, saat ini MMI, PT MMI, PT PNM ini tiga-tiganya dirangkum jadi satu, sehingga kita ajak kerjasama. Lulus mereka, kemudian kalau gabung ke PT MMI, PNM itu bisa sebagai tenaga kerjanya, sebagai karyawannya, bekerja artinya. Nanti di PT MMI juga memfasilitasi kuliah sambil kerja. Jadi mereka juga bisa meningkatkan karir, meningkatkan strata pendidikan. Nah, untuk yang belum lulus itu sudah mulai diajari berwirausaha. Kalau butuh modal sudah siap. Jadi persoalan utama anak-anak baru, anak-anak yang mau masuk ke dunia wirausaha itu persoalan utamanya kan biasanya modal. Nah, ini yang di PT MMI, PT PNM ini juga diakomodir, dilatih kewirausahaan. Kalau tidak punya modal jadi pinjami modal. Dan jadi ada tiga, dia bisa kerja, bisa kuliah juga di PNM, dia juga bisa berwirausaha. Jadi tiga-tiganya pas, cocok dengan saya. Posisinya kita kan saya di forum BKK ini hanya mengkoordinir dan menjembatani teman-teman BKK untuk punya peluang. Anak-anak alumni lulusan SMK itu punya peluang. Dia pengen bekerja, dia pengen kuliah, dia pengen berwirausaha. Karena kita di forum, kita gandeng perusahaan, kemudian nanti real teknis lapangannya antara perusahaan dengan BKK masing-masing lembaga pendidikan itu berkoordinasi sendiri. Oh, mau rekrutmen tanggal sekian, itu nanti langsung dengan BKK. Kemudian terkait dengan yang kerja berapa, yang kuliah berapa, yang wirausaha berapa, memang kita di forum BKK belum sampai ke sana untuk pendataannya. Itu diserahkan ke masing-masing BKK. Tapi yang jelas kita sudah berusaha mengakomodir itu semuanya. Kemudian beberapa perusahaan sudah kita gandeng, ada yang perusahaan khusus dia hanya menerima pekerjaan dalam hal tenaga kerja. Kemudian ada perusahaan yang mau mengakomodir beberapa hal, termasuk jurusan kompetensi. Kemarin baru saja kita ngobrol-ngobrol, kemudian MOU juga beberapa sekolah yang punya jurusan sesuai dengan yang magang ke Jepang. Kemarin baru saja tapi memang karena lembaga pendidikannya hanya kecil, kita tidak lakukan tidak secara terbuka. Kalau BKK sendiri itu bagaimana? BKK sendiri itu ada di mana, kemudian fungsi dan tupoksinya bagaimana? Kalau di Permen 39 2016 itu BKK itu lembaga di sekolah di lembaga pendidikan menengah, lembaga pendidikan tinggi, kemudian yang tugasnya mencarikan atau memberikan peluang kerja untuk alumninya. Syukur bisa nanti sampai ke rekrutmen penempatan. Tapi paling tidak perusahaan nanti yang mau mencari pekerjaan, mencari tenaga kerja, itu bisa berhubungan dengan BKK lembaga pendidikan masing-masing. Berarti di dunia pendidikan itu masing-masing ada BKK? Ada, tapi memang sesuai permen tadi, lembaga pendidikan yang sudah punya BKK harus mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja setempat, kabupaten kota. Baru nanti BKK bisa menerima informasi lowongan kerja, kemudian menyampaikan ke alumninya sendiri, kemudian syukur bisa sampai ke rekrutmen di sekolah tersebut. Terus kegiatan pada siang hari ini Solo Raya? Ini kebetulan pesertanya itu 70, itu dari Solo Kota, itu ada 36 lembaga pendidikan, SMK, LPK, dan juga yang SMA LB. Kemudian dari
kabupaten-kabupaten di sekitar Solo itu ada 26. Kemudian dari ada Cilacap, ada Kebumen, ada Pemalang, ada Semarang, Purwodadi, itu 6, satu-satu masing-masing. Jadi yang dari Cilacap ada 2 itu juga datang. Yang menarik itu yang dari Kebumen, SMA, tapi dia punya BKK. Karena memang real di lapangan, anak lulus SMA itu harusnya kan kuliah sesuai dengan rule-nya, jalurnya dia kuliah. Tetapi kenyataannya mereka tidak punya modal, mau kuliah susah. Nah, akhirnya banyak lulusan SMA yang juga kerja. Nah, ini kan perlu diantisipasi, dijembatani oleh sekolahnya, SMA-nya. Memang karena realnya seperti itu. Sementara di Permen 39 2016 itu juga diakomodir, lembaga pendidikan menengah itu termasuk SMA boleh mendirikan BKK. Nah, sehingga kalau di SMA ada BKK itu bisa menyalurkan ke kuliah, melanjutkan kuliah, bisa akomodir yang kerja. Nah, kalau di Forum BKK Surakarta sudah sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah menginisiasi program kerja sambil kuliah. Kita gandeng perusahaan, kita gandeng pendidikan tinggi, kemudian kita mekan. Ada yang mau kerja sambil kuliah, pengen kuliah tapi tidak punya modal. Ya, kamu kerjanya di sini, kuliahmu di sini, dua-duanya jalan. Dua-duanya yang ngasih istilahnya fleksibilitas agar kerja ya bisa jalan, kuliah ya bisa jalan. Gitu. Saya Mariatin Sri Widowati, Pak, selaku Direktur Utama PT Mikro Madani Institute, afiliasi dari PT PNM, Pak. Boleh disampaikan kegiatan pada siang hari ini mungkin? Jadi aktivitas kita dari tadi pagi sampai siang ini sebenarnya kita mau membuat kerjasama atau MOU dengan Forum BKK, Pak, SMK Solo Raya atau bahkan bisa Provinsi Jateng. Nah, jadi yang kumpul hari ini itu juga ternyata bukan cuma Solo Raya, tapi ada beberapa juga di luar Solo yang ikut acara hari ini. Tujuannya apa? Kami melakukan sosialisasi mengenai apa sih peran kami gitu ya di Indonesia atau di pemerintahan atau buat teman-teman semua gitu ya. Salah satunya adalah kami melakukan penyerapan tenaga kerja untuk level SMK. Karena kan kita tahu bahwa katanya SMA itu banyak yang nggak terserap gitu kan. Adalah sementara kami butuh gitu tuh. Nah, sekarang ini gapnya dari mana? Saya butuh kok di sana teriak banyak yang nggak terserap. Nah, dengan sosialisasi ini gitu ya bisa ketemu. Ya, kalau memang mereka belum siap, kita bantu untuk menyiapkan mereka masuk ke lapangan kerja, masuk ke dunia usaha. Kemudian selain itu juga, Pak, tadi saya nyampaikan pada mereka, bersama kami, bersama MMI, itu kita sekolah. Gitu. Kenapa sekolah? Dia jenengan kerja, dapat duit, ya. Tapi ketika menjalankan pekerjaannya, itu juga bisa belajar. Ya kan? Selain itu benar juga diberikan fasilitas sekolah beneran, artinya ada beasiswa untuk meneruskan ke level S1 seperti itu. Nah, jadi tadi saya bilang ke bapak-bapak dan ibu di dalam bahwa bersama kami adik-adik itu anak-anak itu adalah sekolah, kerja dapat duit, ya benar-benar sekolah melalui pengalaman sehari-hari seperti itu. Kemudian juga kita akan bantu sekolah-sekolah untuk mengisi materi-materi mengenai kesiapan tenaga kerja, bagaimana menjadi entrepreneur, segala macam, dan bahkan kalau memang guru pendampingnya juga membutuhkan pembekalan mengenai entrepreneur, gitu ya. Ini adalah saat yang tepat karena saat ini kita juga lagi buka program Madani Entrepreneur Award, gitu ya, Madani Entrepreneur Academy. Jadi siswa dampingi guru pembimbing, gitu ya, bisa mendapat pembekalan. Bagaimana sih mempersiapkan diri menjadi seorang entrepreneur? Seperti itu, Bapak. Mudah-mudahan sih kegiatan kami hari ini gitu ya bisa membawa manfaat bukan cuma buat kami MMI, tapi benar-benar buat Solo Raya, Jateng, Jabar, dan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Oke, saya Pangarso Ilatmoko dari Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
7 Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan penandatangan MOU antara sekolah dan dari Mikro Madani Indonesia Institute ya. Harapannya Pak? Nah, harapannya ini kami di SMK memang sangat mendorong bagaimana kita bisa membantu anak-anak lulusan SMK itu bisa terserap di dunia kerja ya. Dengan tentunya dengan menjalin kerjasama seperti ini. Jadi anak-anak itu selain anak-anak SMK selain mereka bisa kerja, tapi harapan juga mereka bisa berwirausaha, yang melanjutkan juga bisa melanjutkan. Jadi kerjasama kepada siapapun, kita tidak hanya kepada industri, tapi dengan seperti ini ya, yang mendorong anak untuk bisa berwirausaha juga kita kerjakan itu Pak.